Halo semuanya, Kami dari kelompok 2 Sejarah Lisan. aku Pria Arif Caksono dan temanku. Gina Wirananda dan kameramen kita. Kamera kita tentu saja. Halo, aku kan saya Fozia. Oke, langsung saja nih. Jadi kita sedang berada di Museum Nasional. Ayo yuk, kita mau ngapain yuk? Oke, jadi kita berdua di sini mau wawancara salah satu edukator yang ada di museum ini. Nah, siapa dia? Langsung saja kita tebak. Halo guys, kan tadi kita udah coba ya review luaran dan udah kenalan terkait kami ini siapa dan kelompok mana. Sekarang kita langsung aja nih ke narasumber kita pada hari ini. Siapa bang namanya bang? Oke, perkenalkan nama saya Ari Suryanto. Kalian bisa sapa saya Kak Ari atau Pak Ari. Saya edukator di Museum Nasional Indonesia. Saya bekerja di sini sejak tahun 2023 yang lalu. Tapi sebelumnya saya sudah bertugas sebagai edukator selama kurang lebih 10 tahun. Penugasan sebelumnya di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Masih di lingkup organisasi yang sama, yaitu Museum dan Cagar Budaya Kemdikbudristek, yang sekarang sudah berubah menjadi Kementerian Kebudayaan. Wah ya mantap sekali ya, Kementerian Kebudayaan. Nanti kira-kira abang bisa menebak nggak nih lingkupnya kayak gimana tuh kalau Kementerian Kebudayaan? Nah, kalau untuk kebudayaan kayaknya mungkin nggak jauh-jauh ya terkait dengan karena kita lebih kecil speknya sekarang, bisa jadi terkait dengan kebudayaan, sejarah, dan juga terkait lingkup bagaimana itu upaya-upaya pemanfaatan, kemudian upaya perlindungan, dan bagaimana nanti bisa untuk reimajinasi ya terkait dengan koleksi-koleksi budaya yang ada di Indonesia. Oh ya mantap banget. Tadi abangnya udah kakak Ari udah kenalan. Cuman saya lupa nih untuk nanya kabar sama kakak. Gimana kak kabarnya selama bekerja kurang lebih beberapa hari ini di museum, terlebih kan Museum Nasional ini baru aja diresmikan kembali ya setelah ditutup udah sekian lama gara-gara kebakaran. Ya, alhamdulillah untuk kunjungan setelah kita resmi dibuka tanggal 15 Oktober yang lalu sangat padat, dan bahkan kalau bisa diistilahkan kita ini para pengelola atau tenaga layanan edukasi belum sempat napas nih. Karena kunjungan sangat banyak. Mungkin saya boleh spill sedikit terkait jumlah kunjungan rekor kami ya, tertinggi setelah buka itu. Di hari Sabtu kemarin tanggal 19 Oktober kita jumlah kunjungan mencapai 6.571 orang cuma dalam waktu sehari. Dengan sangat banyak, dengan harga tiket yang memang cukup pricey ya bahasanya, dengan dewasa Rp25.000 dan anak-anak Rp15.000, tapi ternyata jumlah pengunjung sebanyak itu bisa dicapai. Wah mantap sekali. Kalau untuk spesifik mahasiswa nih Pak atau siswa itu berapa Pak, masuk ke rank dewasa atau anak-anak nih? Oke, untuk rank harga ini kita berdasarkan usia. Usia 3-12 tahun itu masuknya kategori anak-anak. Sedangkan usia di atas itu hingga usia 60, berarti dari umur 13 tahun hingga umur 60 itu masuk ke kategori dewasa. Karena kita juga ada yang namanya pembebasan biaya masuk untuk anak infan di bawah 3 tahun dan untuk lansia di atas 60. Namun hanya berlaku untuk warga negara Indonesia. Sedangkan warga negara asing harga tiketnya lain, itu sebesar Rp50.000. Kecuali untuk yang punya kitas ya, punya kitas atau izin tinggal sementara itu diperlakukan sama seperti WNI. Nah, terus di sini tuh ada kayak tur khusus gitu nggak sih buat kelompok tertentu atau usia tertentu gitu? Ada. Ada ya. Nah, di Museum Nasional kita membagi jam kunjungan. Jadi kita ada yang sebutan namanya pemanduan terjadwal, yaitu dari jam 8 sampai jam 11 siang. Untuk sesi keduanya, tadi sesi pertama ya, sesi keduanya jam 13 sampai jam 15. Itu untuk terjadwal. Terjadwal dalam artian sekolah, kampus, instansi, PT maupun yang lainnya yang bersurat terlebih dahulu ke Museum Nasional, itu akan kami layani pemanduannya di jam-jam tersebut. Jumlah pemandunya tentu menyesuaikan dengan jumlah kunjungan, jumlah personel kunjungan. Misalnya kamu bawa kunjungan 100 orang siswa, berarti pemandunya akan kami sesuaikan. Tidak mungkin satu orang bawa 100. Seperti itu. Sedangkan untuk memfasilitasi masyarakat yang datang secara langsung ke museum, kita menyediakan yang namanya pemanduan tetap di jam 11 sampai jam 12. Kemudian di sesi keduanya di jam 15 sampai 16. Untuk tambahan, Museum Nasional untuk weekend bukanya lebih panjang.
kita buka hingga pukul 8 malam, pukul 20. Sehingga pemanduan tetapnya juga ada tambahan, yaitu di jam 15 sampai 17, kemudian jam 18.30 sampai jam 20. Jadi lebih panjang untuk pemanduannya. Terus Ya, kalau itu. untuk tur itu ada biaya tambahan atau enggak? Tidak ada biaya tambahan. Udah termasuk Cukup ya? membayar biaya tiket saja. Nah, Seperti itu. Oh ya Pak, tadi kan sempat di spill sedikit ya kalau untuk weekend sendiri itu sampai malam nih bukanya. Nah di malam itu apakah ada semacam pertunjukan tertentu atau ada yang istimewa nih gara-gara bukanya itu sampai malam? Tentu saja ada. Kita pasti jualan kita ya, namanya orang jualan ya. Ah. Ada sesuatu yang berbeda ketika malam hari. Jadi mungkin nanti kita sambil berkeliling di Taman Arca. Taman Arca itu suatu ruang terbuka di gedung A yang isinya ada deretan arca-arca dari masa Hindu dan Buddha. Nah, di Taman Arca itu kalau malam ada video mapping. Jadi ada gambar-gambar ikan bergerak, kemudian suasana seolah-olah kita sedang berada di era kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Dan itu hanya ada kalau malam, karena kalau siang nggak kelihatan karena terang. Ya, ya. Kemudian ada di depan bangunan museum ada tampilan video mapping juga fasad museum. Di bagian badan museumnya di gedungnya itu akan menampilkan video terkait dengan sejarah Museum Nasional Indonesia dan juga terkait kekayaan budaya yang ada di Indonesia. berarti itu salah satu strategi ya, lumayan. Betul buat- sekali. Jadi untuk memancing bagaimana masyarakat minimal masuk dulu ke dalam area halaman Museum Nasional. Kalau misalkan dia ingin tahu ya bayar tiket masuk ke dalam. Seperti ya, itu. Iya. bagus. Menarik banget sih Bang. Tadi kan kita udah yang namanya sedikit mengulas ya secara gambaran umum tentang berapa harga tiket, terus kunjungan dari siapa aja. Nah, kami penasaran nih tentang sejarah singkat dari museum ini, kira-kira boleh diceritakan nggak Bang? Oke. Museum Nasional Indonesia berdiri pada tahun 1778. Tepatnya tanggal 24 April 1778 sebagai sebuah organisasi pecinta seni dan budaya dengan nama BGKW. Batavia Genootschap van Kunsten van Wetenschappen. Nah, susah ya bahasanya ya. Itu bisa dicari sendiri, nanti bisa kita masuk ke satu ruangan yang menceritakan tentang sejarah dari BGKW ini. Ya, untuk terkait dengan bagaimana dia mendirikan terkait organisasi ini, jadi memang punya semacam perhatian terhadap benda-benda budaya yang ada di wilayah Hindia Belanda. Salah satunya terkait arca-arca. Karena pada masa itu VOC itu kemudian dan pemerintah Hindia Belanda itu sangat concern ya terhadap benda-benda budaya yang ada di wilayah-wilayah Indonesia. Dan salah satunya adalah benda-benda milik kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, ekspedisi militer yang dilakukan oleh VOC ke beberapa wilayah kerajaan di Nusantara menghasilkan beberapa barang-barang yang kemudian diambil atau bahasa kita dirampas dan dibawa ke sini ke kantor pusat BGKW. Barang-barang itu diantaranya koleksi berharga seperti emas, perak, kemudian keris, senjata, tandu, kemudian barang-barang arca peninggalan dari kerajaan tersebut seperti arca Singosari, Bhairawa dan yang lainnya. Dan ditempatkan secara acak di Museum Nasional. Sebelum Museum Nasional direvitalisasi tahun 2023 yang lalu, itu barang-barang itu terkesan hanya diletakkan begitu saja tanpa ada makna cerita di baliknya. Iya, iya. Nah, ketika Museum Nasional tutup sejak insiden kebakaran di tanggal bulan September 2023 yang lalu, kita memanfaatkan waktu tutupnya museum sebagai sarana untuk berbenah. Jadi kita melakukan revitalisasi, reimajinasi terkait dengan koleksi-koleksi yang ada di Museum Nasional. Nanti kalau kita berkeliling, koleksinya tidak asal taruh lagi seperti dulu, tapi ada cerita di baliknya mengapa kemudian koleksi ini letakkan di sini dan ada informasi tertulis di bawahnya mengenai informasi dari koleksi-koleksi tersebut. Penyebab kebakarannya itu apa sih, Bang? Penyebab kebakaran kalau dari keterangan resmi dari Pusat Laboratorium dan Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah hubungan pendek arus listrik atau kita biasa menyebutnya sebagai korslet. Iya. Jadi dari konsep itu kemudian menyambar terkait dengan koleksi-koleksi yang memang rentan ya, seperti kain, kayu dan mudah terbakar kan, dan juga gedung kita ini yang lama konstruksinya memang sudah ibaratnya bisa diibaratkan sudah dari lama ya, dan menyambar bagian-bagian yang mudah terbakar sehingga terjadilah kebakaran lumayan besar. Berarti koleksi-koleksinya ada yang terbakar ya? Tentu saja koleksi ada yang terdampak. Total terdampak koleksinya ada sekitar 902 koleksi yang tersebar di 6 ruangan. Berarti banyak banget ya? Ya banyak. Iya, terus namun gimana tuh? namun ini ya bisa kita sampaikan kepada teman-teman bahwa ruangan yang terdampak itu hanya sebagian kecil dari ruangan yang ada di Museum Nasional. Kita terdiri dari 3 bangunan utama, gedung A, gedung B dan gedung C.
Gedung A ini yang sudah dari tahun 1700-an, 1862 ketika Museum Nasional, saya sedikit mundur sedikit ya. Jadi Museum Nasional ketika didirikan pertama kali itu 1778, gedungnya belum di sini, teman-teman. Oh, bukan di sini. Gedungnya masih pakai rumahnya Radar Masyar di Jalan Kali Besar Utara. Gitu. Kalau posisi mungkin sekarang dekat Museum Sejarah Jakarta. Koleksinya makin banyak, akhirnya pindah ke Jalan Majapahit nomor 5, seberangnya Istana Negara. Sekarang rumahnya udah nggak ada, Udah digusur. Tahun 1862 barulah pindah ke West Konings Plain Barat, yang sekarang menjadi Jalan Medan Merdeka Barat. Jadi tahun 1862 baru di sini nih. Oh, berarti nggak dari awal di sini ya? Seperti itu. Tapi gedung A kita yang dibangun tahun 1862 itu terdampak 6 bangunannya, 6 ruangannya. Jadi dari total kurang lebih beberapa ruangan di gedung A itu yang terdampak 6. Dan itu terdampak ya atapnya roboh dan koleksi-koleksinya terdampak. Sedangkan gedung B dan gedung C aman, tidak terkena dampak. Ya. Terkait dengan koleksi museumnya bang, kira-kira koleksi yang tertua itu sampai termuda itu kira-kira apa itu? Koleksinya banyak sekali ya dari Museum Nasional. Total ada 194.000 koleksi yang terbagi menjadi 6 bidang. Nah, untuk koleksi yang tertua, kalau saya tidak salah ya, berarti koleksinya tertuanya itu adalah terkait dengan arca-arca ya, dari masa Hindu dan Buddha. Ada juga beberapa barang-barang prasejarah yang kita temui, cuma memang kalian tidak bisa melihat koleksinya karena sedang ditaruh di storage penyimpanan kita. Kalau yang sekarang bisa disaksikan di ruangan museum ya berarti arca-arca dari masa Hindu Buddha. Koleksi termudanya ya. Kalau dihitung dari bagaimana kita mendapatkan koleksi termudanya berarti koleksi repatriasi, karena tahun 2023 yang lalu baru bisa kita dapatkan. Itu dari segi pendapatan koleksi. Oke, selanjutnya bagaimana sih, terutama kemarin kan pernah ada kebakaran ya bang ya. Bagaimana museum menghadapi resiko kerusakan dari benda bersejarah? Terus pernah nggak sih ada koleksi yang hilang? Terus bagaimana cara museum ini menghadapinya itu? Terkait dengan resiko pasti selalu ada ya. Namanya kita berbicara dengan barang-barang yang pada saat itu benda budaya ya. Dan kita tahu sendiri kita di negara tropis, kita banyak sekali hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para tim untuk perawatan. Nah, saya informasi sedikit terkait dengan beberapa pekerjaan di museum. Jadi tidak hanya edukator seperti saya, namun ada juga bagian koleksi. Namanya kurator, kemudian ada juga preparator, ada konservator, dan ada kurator. Kurator udah saya sebut tadi ya. Nah, terkait perawatan koleksi itu menjadi tanggung jawab dari teman-teman konservator. Jadi mereka yang kemudian memiliki beberapa metode dan alat-alat untuk bagaimana misalkan ada koleksi yang terdampak. Untuk perawatannya juga, ya bagaimana mereka kemudian menggunakan alat dan bahan itu untuk mencegah kerusakan koleksi. Saya ambil contoh mungkin kebayang. Untuk koleksi-koleksi yang terbuat dari kain misalnya. Kain itu ada caranya untuk merawat. Apakah dia harus dibersihkan dengan cara dicuci, apakah kemudian dibersihkan dari noda-noda. Kemudian bagaimana perawatannya, tempat bagaimana naruh dia display koleksinya, itu harus ada aturan-aturan tertentu. Begitu juga dengan bahan-bahan yang digunakan, tidak bisa asal. Sebisa mungkin bahan-bahan itu tidak menimbulkan kerusakan lebih lanjut pada koleksi. Nanti kalian akan saya ajak satu ruangan yang kita sebut namanya live show konservasi. Jadi live show konservasi itu bagaimana para konservator ini kemudian mempertontonkan skillnya dalam rangka merawat barang koleksi terdampak kebakaran kemarin. Ada khusus ya? Nah, dan alat-alat yang mereka gunakan, bahan-bahannya itu bisa dilihat di sana. Bisa didokumentasikan nggak itu bang kira-kira? Bisa, sangat bisa. Dan kalian kalau mau coba langsung bisa juga. Mantap. Mau coba langsung jadi konservator itu bisa juga. Bisa Ngetes itu juga karena ya? memang live show, memang tujuan live show. Tentu saja koleksinya bukan koleksi asli yang dipakai. Iya. Ini hanya contoh. Iya, contoh. Terus kalau misalnya ada barang yang hilang gimana tuh tanggapan museum? Ini sebenarnya tricky juga ya terkait hilang ya. Iya. Mungkin kamu bisa sambil cari-cari informasi di media massa terkait apakah Museum Nasional pernah kehilangan. Yang jelas pernah. Nah, Dan untuk tragedi kehilangan itu kan karena memang barang ini merupakan barang masterpiece yang ada di museum, tentu saja kita melaporkan ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang punya wewenang untuk mengusut kasus tersebut. Cuma yang jelas dari kejadian tersebut kita belajar bahwa pengamanan koleksi ini menjadi salah satu yang terpenting. Maka ada beberapa ruangan yang kita restriksi, tidak diizinkan untuk mengambil dokumentasi. Kalau sekarang sedang seiring dengan pembukaan Museum Nasional ada pameran temporer terkait dengan repatriasi. Lantai 2 koleksi itu kita tidak izinkan untuk difoto karena koleksinya merupakan barang berharga, emas dan juga perhiasan.
Kalau nanti Museum Nasional sudah dibuka seluruhnya, kita ada ruangan emas di lantai 4 dan itu juga tidak digunakan untuk difoto. Pengamanan kita sekarang punya sistem alarm, kita kunci double, kemudian juga beberapa sensor gerak di beberapa titik. Oke, karena tadi kita sudah wawancara, sekarang waktunya kita untuk berkeliling di area Museum Nasional. Nah, untuk yang pertama tempat ini adalah tempat di mana peninggalan arca-arca dari masa Hindu-Buddha. Nah, sekarang aku sama teman-teman diajak tur nih bareng sama Kak Ari buat keliling ke dalam Museum Nasional. Kematian dewa atau dewa kehancuran ya. Dan dewa Siwa itu kendaraannya berupa dewa Nandi ya, kita bentuk seperti lembu jantan. Pengingat atau pendarmaan dari Raja Kertarajasa. Makanya ruangan ini namanya ruangan Kertarajasa. Nah, ini unsur yang ada di gambaran bahwa ada mata angin, dia Oke, sekarang aku sama teman-teman aku diajak sama Kak Ari untuk berkunjung ke suatu tempat yang dimana gedungnya itu pernah terjadi kebakaran. Bisa kalian lihat ya teman-teman, hawanya di situ panas banget loh. Kalau udah ketemu bercanda-bercanda kita coba dulu terus tempel itu ya sebelum kita benar-benar tempel pakai lem gelatin. Ada nih ada lengkungan gini, nah biasanya kita ngecek ada nggak nih potongan dari sampingan yang ada lengkungannya. Nah, itu lebih gampang nanti ini cek-cekin pas enggak. Nah biasanya kalau pas usahain itu lurus kan, ini kan udah rata kan. Nah terus direkatkan bagian sininya direkatkan kan, kita boleh nih di rekonstruksi, di restorasi. Nah baru kita akan tempel pakai lem gelatin. Nah ini nanti kita bakal lepas. Jadi kita bersihin dulu kayak biasa. Jadi kalau misalnya bersihin buat-buat kita sering biasa dia masih ada noda-nodanya kayak noda kecil, noda debu yang agak besar, kita pakai. Dan sebagai pusat ruangan itu ada di C yang ada di depan. Ini gedung PMA tadi yang kondisi di depan situs itu masalah Arca Ganesha. Pencet salah satu. Nanti.
Nah teman-teman, di Museum Nasional kita nggak cuman belajar aja, tapi di sini juga ada bermain game. Ya, contohnya kayak temen aku nih, lagi bermain game aksara Jawa. Lihat, gara-gara namanya panjang banget, jadinya aksaranya jadi panjang deh. Oke teman-teman, karena kita udah wawancara dan berkeliling dari Museum Nasional ini, sekarang waktunya kita say goodbye.